Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk hari ini, mohon maaf sekali karena Bang Sahab kali ini Meli gantiin. Perkenalkan dulu. Sebelumnya, Meli bagian dari redaksi Samarinda Post. Karena kebetulan hari ini Bang Sahab lagi nggak bisa, jadi sekarang Meli yang mandu untuk diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin narsum kita sudah ada bergabung ya. Oke, sebentar ya Meli, sambungkan dulu dengan narsum. Jadi temanya hari ini kita bakal ngebahas tentang pelanggaran protokol kesehatan, apalagi di jelang-jelang pilkada ini kan. Ya bagaimana ya kalau kita mau perhatikan sendiri lah gimana keseharian yang bisa dilihat selama pilkada ini. Oke, Bang Daini sudah siap, Bang? Siap. Siap, Bang ya. Oke, Ya. sebelumnya yang perlu bergabung, mungkin perlu diketahuin. Jadi Bang Daini ini salah satu komisioner dari Bawaslu Kota Samarinda, bidang koordinator hukum, humas, data, dan informasi. Gitu ya, Bang Daini? Ya, betul. Ya. Kelahiran Samarinda 22 Juni 1986. Oke, Bang, untuk pembukaan sendiri nih, Bang, selama ini kan sudah musim kampanye, sudah di bulan keberapa ini, apakah sangat banyak nih, Bang, pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilaporkan selama dari Bawaslu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Meli dan terima Iya. kasih sapos.co.id yang sudah ya menggelar talkshow untuk sore hari ini. Ya, dan kami dari Bawaslu Kota Samarinda saat ini dalam data kami sekitar 2 hari yang lalu itu ada 524 kampanye yang dilakukan oleh 3 paslon. Dan Oke. 524 kampanye ini ada beberapa catatan pelanggaran, di mana ada pelanggaran yang sifatnya administratif karena tidak Mm-mm. memiliki STTP. Ya, STTP itu adalah surat tanda terima pemberitahuan, ya, yang wajib untuk diberikan pemberitahuan tersebut ke kepolisian sehingga dikeluarkan namanya STTP. Dan yang eh, di antara 15 itu ada 6 pelanggaran Mm-mm. protokol kesehatan. Ada 6 Oh, pelanggaran protokol kesehatan. Ya, begitu. Itu salah satu data terkini 2 hari yang lalu. Saya belum update di 2 hari hari yang lalu. kemarin sama yang hari ini. Itu Begitu. itu tandanya baru 2 hari yang lalu ternyata sudah banyak laporan ya Bang ya. Gimana kalau yang 2 bulan ke belakang nih Bang? Oh enggak, itu maksudnya yang 524 itu sudah akumulasi Heeh. dari awal kampanye sampai terakhir 2 hari yang lalu. Seperti itu. Oke. Akumulasinya. Jadi saya baru update itu di 2 hari yang lalu. Nah, makanya saya dapati catatan 524 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon mulai dari awal kampanye sampai saat ini. Siap, siap, siap. Bang, kalau untuk Ya, bentuk pelanggarannya itu masih banyak nggak sih Bang yang mungkin saat berkampanye tidak memakai masker dan sebagainya itu gimana Bang? ya, jadi begini, bahwa kita memiliki satu kewenangan, bukan hanya Mm. kewenangan dalam sisi pengawasan elektoralnya, ya, tetapi juga memiliki satu kewenangan dalam mengawasi yang namanya protokol kesehatan. Iya. Bahkan dibentuknya Pokja terkait Pokja COVID yang ada di Pilkada ini itu banyak unsur yang hari ini ada di dalamnya. Dan di PKPU sendiri kami memiliki satu apa namanya kewenangan memberikan satu peringatan tertulis ketika ada protokol kesehatan yang dilanggar. Itu di pasal 88 di PKPU kampanye. Nah, terkait kampanye yang dilakukan oleh paslon-paslon di Samarinda ya menurut kami cukup koordinatif. Kalau ibaratnya kita bercermin dengan kabupaten kota yang lain atau mungkin ibaratnya yang ada di luar Jawa sana ketika melihat data teman-teman Bawaslu, pelanggaran protokol kesehatan itu sangat betul-betul tinggi ya kan. Nah, seperti itu.
Nah, ketika kita di Bawaslu Kota Samarinda itu selalu menghimbau kepada Panwascam atau Panwaslu Kelurahan Desa sebelum pelaksanaan atau penggelaran kampanye itu dilakukan, mohon berkoordinasi dulu ya kepada penyelenggara kampanye atau tim pelaksana kampanye atau tim sesnya berkoordinasi lebih dulu untuk mengingatkan. Nah, jadi kami melakukan tindakan preventif di awal sebelum melakukan penindakan seperti itu. Nah, jadi kami menghimbau kepada tuan rumah khususnya mungkin sama tim ses yang mungkin jadi ada durasi sekitar 15 menit sebelum dilaksanakan kampanye yang ada di lingkungan-lingkungan warga itu udah kami suruh sampaikan untuk harus ini menjaga protokol kesehatan, harus ya menggunakan masker dan menjaga jarak seperti itu. Jadi Bang, makanya ya gimana? Bang, kalau untuk menjaga protokol itu kan pasti kan dari tim ses itu atau dari LO-nya mungkin ada berkoordinasi dengan Bawaslu. Nah, dari sejauh laporan ini ada nggak sih Bang kayak kampanye-kampanye yang maksudnya tidak terorganisir atau LO-nya tidak laporan maksudnya ke Panwascam yang ada di apa kecamatan-kecamatan gitu Bang selama kampanye? Iya, ada. Makanya saya katakan bahwasannya ketika ada kampanye-kampanye yang tidak memberikan pemberitahuannya kepada kepolisian, itu menurut kami sudah cacat prosedur. Ya, makanya ada Ah, pelanggaran administrasi di sana. Tidak terbitnya ya. STTP itu ya berarti paslon sudah mencoba paslon melakukan kampanye tanpa berdasarkan dengan aturan-aturan yang hari ini diatur oleh PKPU seperti itu. Oh, oh, siap, siap. Ah, Bang, kalau untuk yang tidak terorganisir itu kan berarti kan eh, bagaimana ya? Pasti ada ancaman, bukan ancaman ya, sebutannya Ya, kayak pasti sanksi. ada dan pasti kan kita nggak bisa tahu nih Bang, kerumunannya ini di mana aja, apalagi kan kampanyenya yang nggak terjadwal. Nah, itu masih ada Ya, laporan-laporan yang seperti itu nggak sih Bang? kalau laporan sih itu jarang, kebanyakan itu Mhm. temuan dari pengawas Oh, kami. Kadang juga ibaratnya tim ses ini agak sedikit latah gitu kan, dengan iya. mengupload kegiatan mereka di kampanye di Facebook atau di laman medsos mereka, ya kan? Heeh, Yang pada heeh. dasarnya ketika kami cross check, nggak ada pemberitahuannya ada kampanye di situ. Maka itu kami tindak lanjutin Hmm. sebagai pelanggaran administrasi seperti itu. Bang, kalau untuk tindak lanjutnya ini, selanjutnya apakah dari paslonnya sendiri nanti bakal kena kena sanksi tersendiri atau Iya, gimana nih, Bang? jadi gini, kalau pelanggaran administrasi khususnya, bahwa Hmm. Bawaslu memiliki satu kewenangan untuk memberikan satu rekomendasi. Nah, Hmm. rekomendasi itu disampaikan kepada KPU Kota Samarinda, yang nantinya mengeluarkan sanksi adalah KPU Kota Samarinda, seperti itu. Oh, siap, siap. Ya, Bentuknya KPU berarti Kota saran, Samarinda. Bang. Ya, Berarti bentuk dari Bawaslu ini saran kepada KPU Samarinda dan selanjutnya KPU eh, Samarinda bukan saran sih, tindakan tapi rekomendasi. 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 Ya. Rekomendasi. Jadi rekomendasi itu kami sampaikan. Jadi ketika ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh paslon atau tim sesnya, Hmm. ya kami akan Hmm. melakukan kajian, terus kami lihat, kami nilai, oh ternyata ada pelanggaran administrasi di dalamnya, maka kami mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi dan rekomendasi itu kami sampaikan ke KPU, nanti KPU yang akan memberikan sanksi kepada paslon-paslon tersebut. Seperti Baik. itu. Bang, kalau untuk pelanggaran protokol kesehatan, nah ini kan Iya, apakah Bawaslu Samarinda mau berkoordinasi dengan Satgas Samarinda mungkin supaya penindakannya lebih ke jadi Satgas oke. KPU? Gini, bahwa uh, bukan hanya koordinasi yang sudah kami jalin, Iya. bahkan kami membuat yang namanya Pokja. Pokja di Iya. situ ada Bawaslu, ada KPU, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Satgas Covid, ya kan, ada Satpol PP. Nah, dalam Pokja itu di sini bersinergi untuk ketika ada pelanggaran protokol kesehatan, maka kami akan langsung tindak lanjutin begitu. Oke, siap, siap. Oke, sebelum lanjut berbincang-bincang lagi nih, mungkin kalau ada Nah, partisipan yang lagi nonton live IG Samarinda Post, mungkin bisa mengirimkan pertanyaan, siapa tahu ada yang mau nanya-nanya nih, ya seandainya ada silahkan silahkan. dengan mungkin ada yang kampanyenya kurang apa sih tidak Ya, memperhatikan protokol kesehatan, mungkin bisa dilaporkan langsung ya Bang ya. ya boleh boleh.
Saya Iya. akan senang hati itu ketika hari ini menerima ada laporan-laporan dari masyarakat terkait adanya Iya. pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tahapan ini gitu. Mm-mm. Tapi Bang, lanjut lagi untuk secara keseluruhan dari ketiga paslon ini, apakah ketiganya mungkin sudah cukup kooperatif dengan protokol kesehatan atau bagaimana nih Bang? Ya, begini, kalau kami coba hari ini melihat ketika Mm-mm. paslon ini ketika melakukan kampanye, Mm-mm. menurut kami dari jumlah pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi ketika kita sandingkan atau kita bandingkan dengan pelanggaran protokol kesehatan di kabupaten kota yang lain, ya kita bisa nilai bahwasannya ini masih kooperatif lah. Bahkan Ah, ya. ketika pelanggaran protokol kesehatan itu terjadi, kami mengeluarkan peringatan tertulis. Nah, dalam Ah, bunyi peringatan tertulis itu kami meminta untuk ya kegiatan tersebut dihentikan atau dengan membubarkan diri sebelum 1 jam pasca peringatan tertulis itu disampaikan kepada tim ses atau tim penyelenggara kampanye tersebut. Nah, alhamdulillah ketika kami mengeluarkan peringatan tertulis ya dan sampai kepada paslon beserta tim sesnya tidak lebih kurang daripada 1 jam mereka udah membubarkan diri. Jadi menurut kami juga ini bagian daripada kooperatifnya paslon melihat adanya hmm, pelanggaran yang terjadi. Ya iya. memang walaupun dengan alibi dan alasan bahwasanya kami tidak mampu untuk mengkontrol nih hadirnya Iya. banyak orang. Kan memang batasan daripada kampanye itu ini apa namanya 50 orang saja yang ada di pertemuan tatap muka atau pertemuan terbatas ya seperti itu. Bang, nampaknya ada yang bertanya nih Bang. Eh, dari Oke. eh, dari Adi Bonki. Jadi Oke. SOP SOP apa saja penilaian tentang pelanggaran menurut standar Bawaslu? Oke, terima kasih. Ya kalau berbicara masalah tentang pelanggaran ya dan bicara masalah tentang SOP-nya bahwa kami memiliki yang namanya Perbawaslu ya. Kami memiliki yang namanya Perbawaslu. Nah, ketika berbicara masalah tentang pelanggaran, itu Perbawaslu 8 tahun 2020 itu menjabarkan secara keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terus tindak lanjutnya seperti apa. Nah, bahwa di Bawaslu ini memiliki ada beberapa jenis pelanggaran yang dikenal. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi. Ya, itu pelanggaran administrasi itu apa? Pelanggaran administrasi itu adalah ketika eh tata cara, mekanisme dan prosedur yang sudah diatur di PKPU tapi itu tidak diindahkan atau tidak diikuti ya atau tidak sesuai dengan hari ini faktanya ya maka kita bisa kategorikan itu adalah pelanggaran administrasi dan pelanggaran administrasi itu bukan hanya paslon yang bisa melakukannya tetapi juga KPU dan tingkatan jajarannya di bawah. Ketika tata cara, mekanisme dan prosedur itu ternyata tidak diikuti sesuai dengan aturannya, maka itu adalah bagian daripada pelanggaran administrasi. Nah, ada lagi namanya pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana itu apa? Pelanggaran pidana itu adalah ketika ya ada di Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal-pasal pidana yang dimana unsurnya itu bisa jadi setiap orang atau subjek hukumnya itu bisa jadi penyelenggara ya. Itu ya yang paling familiar itu ketika pidana ini berkaitan dengan money politik ya, money politik. Nah, itu atau yang paling familiar lagi kedua setelah money politik itu ada yang namanya pelanggaran apa ini? Penghilangan atau pengerusakan alat peraga kampanye. Nah, itu tuh ada pidananya seperti itu. Nah, terus kalau berbicara masalah tentang pidana, Bawaslu ini memiliki ini apa namanya? Apa satu uh, kelembagaan yang namanya Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu apa? Sentra Gakumdu adalah sentra penegakan hukum terpadu di mana yang menilai bahwasanya ini adalah pelanggaran pidana atau bukan pidana atau sampai masuk ke dalam tahapan mulai dari penyidikan sampai penuntutan itu di Sentra Gakumdu penentuannya. Sentra Gakumdu itu ada kejaksaan dan ada kepolisian di dalamnya. Seperti itu. Itu ketika pelanggaran pidana. Nah, ada lagi pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etik itu apa? Pelanggaran kode etik itu adalah ketika penyelenggara ya penyelenggara itu pertama mungkin bisa jadi tidak profesional, terus yang kedua bisa jadi mungkin memiliki satu afiliasi terhadap paslon atau afiliasi terhadap partai politik seperti itu atau terlihat tidak netral dengan ibaratnya berbagai macam fakta-fakta yang bisa menunjukkan bahwasanya penyelenggara itu tidak netral, maka itu adalah pelanggaran kode etik ya seperti itu. Pelanggaran kode etik. Nah, ada juga pelanggaran peraturan lainnya. Contoh, anggap ketika ada hari ini ASN ya dia sudah melanggar netralitasnya.
Karena Iya. di Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu menjelaskan ASN itu harus berlaku seperti apa ketika dalam kampanye, ketika dalam tahapan pemilihan atau pemilu. Nah, itu juga yang menjadi salah satu bagian daripada eh, penjelasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu. Nah, ketika pelanggaran netralitas ASN atau mungkin pelanggaran media pers ya kan seperti itu, ya bentuknya adalah kami memberikan satu rekomendasi. Ketika ASN yang melanggar atas netralitasnya, maka rekomendasi kami adalah memberikan rekomendasi kepada KASN, Komisi ASN. Atau enggak ketika ada media cetak atau media online atau media-media yang hari ini ternyata melakukan pelanggaran menurut kami, ya kan, maka kami akan memberikan satu rekomendasi itu ke Dewan Pers. Seperti itu. Ini kayaknya media media sosial, media cetak, media online Ya, kayak lagi pada oh iya, puasin ya. sedikit lagi, sedikit. Iya. Bahwasanya pengawasan kami kan bukan hanya secara elektoral saja, tapi juga protokol kesehatan. Nah, tapi di Oh, samping itu juga kami melakukan pengawasan terkait media sosial. Media mm, sosial ini menjadi bagian yang paling penting karena aktivitas media sosial ini sudah sangat tinggi-tingginya, apalagi sudah mendekati pencoblosan. Kami iya. menghimbau dan berharap bahwasanya tidak ada person-person atau oknum-oknum yang mencoba untuk membuat isu-isu hoax, isu sara, atau mungkin black campaign atau negative campaign karena itu sangat betul-betul bisa memberikan apa ya kerawanan atas Mm, kondusivitas yang ada di pilkada saat ini. Makanya saya iya. berharap itu tidak ada masyarakat yang mampu apa namanya membuat hal-hal yang sedemikian rupa dan masyarakat Mm, saya berharap juga cerdas melihat ketika ada hoax, isu sara, black campaign atau negative campaign. Karena ketika masyarakat tidak cerdas ya khawatirnya terpicu dan tersulut gitu kan yang bisa iya. menimbulkan konflik begitu. Hmm. Bang, satu lagi Bang, mungkin Ya, masyarakat mungkin agak ada yang mungkin bertanya-tanya. Nah, ini Bawaslu ini setelah mendapatkan laporan, misalkan Meli nih ngasih laporan nih ternyata ya. ada paslon yang melanggar saat berkampanye. Nah, itu kewenangan Bawaslu setelah mendapat laporan apa selanjutnya yang ditindaklanjuti itu seperti apa, Bang? Uh-uh. Itu Jadi apakah mau memberikan laporan dulu atau gimana, Bang? ketika ada laporan ke Bawaslu ya, Iya. ketika ada laporan ke Bawaslu, pertama kami nilai dulu ini pelanggaran apa. Jadi jenis kelaminnya kami lihat dulu, ya kan? Mm-mm. Terus ketika ada laporan juga, ya anggaplah mungkin ini adalah pelanggaran pidana, ya. Iya. Misalnya Meli mendatangi kantor Bawaslu Kota Samarinda, terus memberikan satu laporan yang mungkin Iya. berkaitan terkait pidana atau mungkin laporan tersebut terkait dengan money politik, ya kan? Iya. Nah, kembali kami melihat berbicara masalah tentang unsur formil dan materialnya. Unsur Mm-mm. formil materialnya itu apakah tercukupi atau tidak, apakah penuh atau tidak. Ketika memang menurut kami itu tercukupi, ya kan, nah maka kami akan mendorong, kami akan memplenokan dan masuk ke dalam sentra Gakumdu untuk dibahas. Sentra Gakumdu, ya di situ ada kepolisian dan kejaksaan. Nanti mereka lagi yang akan menilai, berbicara masalah Oh. tentang keterpenuhan formil dan materialnya. Seperti Mm. itu. Ya ketika seperti, anggaplah kalau formil itu adanya pelapor, adanya terlapor, seperti dan uraian kejadian, ya kan seperti itu. Ada identitas daripada mungkin terlapornya, kan seperti itu. Bicara tentang materialnya, ya di situ ada saksi, ada bukti, ya kan, dan saksi itu bukan hanya satu, tapi juga dua, seperti itu. Bukti-buktinya juga memang harus bukti-bukti yang mendukung peristiwa hukum itu bisa memang peristiwa hukum itu betul-betul terjadi seperti itu. Siap. Dan saksi Bang, pun, ya gimana? mm-mm. Dan ya mau Bang, saya kalau lanjutkan. iya ya, lanjutkan aja Bang. Ya, dan saya lanjutkan dan saksi pun harus yang betul-betul melihat, mendengar dan mengalami seperti itu. Oh, benar-benar harus lengkap Uh, ini Bang ya. Kayaknya kalau seandainya ada harus. laporan Kalau masyarakat. pidana seperti itu. Ah, oke. Ya, oke lanjut. Gimana? Bang, kalau untuk ASN nih gimana nih Bang? Kayaknya Ya, ada oke. disendirikan atau bagaimana? Ada apa? Mohon maaf. Ada disendirikan mungkin atau gimana Oh, nih Bang enggak. kayak? Jadi kalau Heeh. pelanggaran ASN itu begini, ketika ternyata kami melihat ada ASN yang mungkin tidak netral, dia Mm-mm. terlibat dalam kegiatan kampanye, bahkan dia aktif ikut mengkampanyekan, entah dari Iya. media sosial atau mungkin dia Mm-mm. ternyata apa namanya berada dalam satu ruang lingkup kegiatan kampanye dan mencoba membantu berjalannya kegiatan kampanye tersebut, bahkan juga dia mungkin menggunakan simbol-simbol, ya kan?
atau memperlihatkan gestur-gestur atas keterdukungan terhadap paslon tersebut, dan ternyata menjadi temuan atau laporan kepada Bawaslu Kota Iya. Samarinda, ya pastinya akan kami tindak lanjutin. Kami akan tindak lanjutin, kami akan panggil, kami akan klarifikasi, kami akan kaji. Ketika ternyata ibaratnya menurut kami terang benderang sudah secara jelas dan secara nyata ASN tersebut melakukan pelanggaran netralitas, maka ya kami akan memberikan satu rekomendasi. Rekomendasi itu ke KASN atau juga bisa ke inspektorat daerah. Tapi kami Oh, yaitu sementara ini ada beberapa ini yang kami coba dorong ke inspektorat daerah, dan inspektorat daerah sudah mencoba sudah melakukan upaya untuk mengklarifikasi dan menindaklanjuti apa yang menjadi satu rekomendasi kami atas ketidaknetralan daripada ASN-ASN yang ada. Seperti itu. oke, Bang. Ini kan masih dalam masa kampanye juga nih. Ya, Untuk masih 6 masyarakat, hari nih ya. iya, untuk masyarakat, Bang, ada nggak sih, Bang, himbauannya kalau selama ada paslon yang kampanye, harusnya mereka itu seperti apa gitu? Karena kan banyak orang yang kayaknya begitu ada kampanye, tapi kayaknya mereka masih kurang perhatikan protokol Oke, kesehatan, Bang. Mm-mm. Oke, begini. Bahwa berbicara masalah tentang pengawasan, kami pun berharap penuh terhadap masyarakat. Kalau kita berbicara masalah tentang secara kelembagaan, SDM yang ada di Iya, Bawaslu Kota Samarinda, komisioner tingkatan kota cuma 3, tingkatan kecamatan cuma, mohon maaf, komisioner yang ada di tingkatan Bawaslu Kota cuma 5, di tingkatan kecamatan cuma 3, di tingkatan kelurahan cuma 1, ya kan? Nah, karena apa namanya, keterbatasan SDM, terus luas teritorial yang kami awasin ini cukup lumayan luas, dan juga masyarakat yang kami awasin ini juga banyak, ya kan, seperti itu. Ya, ini menjadi apa ya, memang tantangan bagi kami, tapi kami berharap penuh juga kepada masyarakat untuk menjadi pengawasan partisipatif, ya, pengawas oke. partisipatif. Jadi ketika memang melihat ada satu pelanggaran, ya, ada pelanggaran di lingkungan Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memberikan laporan tersebut kepada Bawaslu Kota. Seperti itu. Jangan sampai pelanggaran itu terbiarkan dengan begitu saja, karena itu pasti akan menjadi presiden yang tidak baik kan, seperti itu. Iya. Dan saya berharap masyarakat untuk tidak takut melaporkan kegiatan-kegiatan kampanye yang ternyata mungkin melanggar, bahwa pelapor itu dilindungi oleh undang-undang, seperti itu. Artinya sekalipun kita mau mencari tahu ini siapa pelapornya itu tetap dilindungi ya, Bang, haknya ya. Iya, iya, kami akan, iya. Kan juga di sentra Gakumdu itu kan ada kejaksaan, ada kepolisian, seperti itu. Siap, siap. Bang, mungkin ada yang belum tahu juga nih, Bang, untuk aturan kampanye, mungkin di dalam ruangan harusnya seperti apa, Iya, di ruangan oke. seperti apa. Jadi PKPU yang mengenai COVID ya, itu mengatur bahwa kampanye yang bisa dilakukan itu hanya khususnya yang, jadi nggak ada lagi yang namanya rapat umum, ada konser Iya. musik bebas apa dan segala macam itu sudah tidak diperkenankan lagi, melainkan di sini kampanye yang hari ini diperbolehkan di PKP itu adalah pertemuan tatap muka atau pertemuan Iya. terbatas. Ketika pertemuan terbatas itu diadakan dalam satu rumah, ya, yang pertama ya melihat kapasitas ruangan daripada rumah tersebut, dan tetap harus menjaga jarak, ya, menjaga jarak dan menggunakan masker. Dan setiap pertemuan tatap muka atau pertemuan terbatas yang dilaksanakan oleh paslon, maka itu tidak boleh lebih daripada 50. Nah, 50 itu pun itu sudah harus include itu harus include juga dengan tim kampanye dan paslonnya. Jadi Oh, khawatir nanti kalau 50 itu dimaknai hanya 50 itu hanya pesertanya saja, terus tapi nanti tim sesnya lebih banyak gitu kan, wah itu repot juga. Makanya 50 itu ya sifatnya limitatif dan itu sudah include semua. itu 50 di luar ruangan apa di dalam ruangan nih, Bang? Kalau di Di dalam luar. ruangan itu juga harus menyesuaikan luas ruangan. Di ukuran ruangan yang mungkin hanya 5x5, nggak mungkin dipaksa 50 ada di sana, sisanya harus ada di luar gitu kan. 5x5 terus juga nanti harus dilihat juga jaga jaraknya, seperti itu. Oke. Bang, untuk seperti kampanye itu ada nggak sih, Bang, kayak batasannya selama kampanye itu paslon tidak boleh memberikan yang di luar dari hand sanitizer, mungkin masker dan sebagainya, itu gimana, Bang?
Bahan Eh, kampanye ya ya, sebutannya. jadi kalau di PKPU 4, PKPU 11 terkait kampanye, ya itu ada bahan kampanye yang ibaratnya sudah diatur dan sifatnya limitatif, ya kan? Iya. Ya seperti bahan kampanye itu ya pakaian, penutup kepala, alat makan, apa dan segala macamnya seperti itu. Nah, jadi yang bisa diperkenankan untuk dibagikan ya itu hanya yang ada di dalam PKPU. Yang di luar Oh, daripada PKPU, ya kan, walaupun nilainya tidak lebih daripada 60.000, anggap contoh mungkin minyak makan, ya kan, gula, beras, atau iya. sembako lah, jenis-jenisnya seperti itu. Itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Karena sembako kita akan bisa kategorikan sebagai pemberian materi lainnya. Pemberian Oh. materi lainnya itu juga money politik jatuhnya. Kenanya di pasal 187A. Seperti itu. Makanya jangan 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 sampai ibaratnya apa namanya? Paslon atau tim kampanye mencoba untuk mengimprovisasi bahan kampanye itu berubah menjadi sembako. Nah, itu tidak diperkenankan. Begitu. Bang, ada yang nanya lagi kayaknya Iya, peserta yang boleh. ini kayaknya aktif Gimana? banget nih nanya. Apakah efektivitas dan efisiensi teknis pada saat teknis pencoblosan di TPS dengan memperhatikan prokes? Mungkin lebih ke Oke, ini. ya. Nah, kayaknya prokesnya gimana? eh Es. bahwa PK Oke, ya, bahwa PKPU terkait apa namanya? Putung Sura itu sudah keluar. Sekaligus Heeh. juga direlasikan dengan PKPU terkait adanya COVID, ya kan? Itu juga sudah mencoba untuk bagaimana membreakdown eh, Iya. nanti di TPS apakah menjaga protokol kesehatan? Sangat Iya. menjaga ya, sangat menjaga. Nah, saya juga mengimbau kepada masyarakat bahwasanya tidak usah takut ya untuk datang ke TPS di 9 Desember ini ya. Kenapa? Karena KPU dan jajarannya tingkatan KPPS itu sudah mencoba untuk nanti akan mengatur ya, mengatur sebaik-baiknya supaya protokol kesehatan itu bisa terjaga ya kan? Dan PTPS kami juga memiliki satu kewenangan untuk menjaga protokol kesehatan. Dan informasi saja bahwasanya setiap penyelenggara yang bertugas di KPPS, mau itu KPPS ataupun PTPS, itu Iya. apa namanya, melalui proses yang namanya rapid test gitu. Oh, Rapid siap. test. Jadi semuanya dirapid. Ada sekitar 17.000 di jajaran KPU itu dirapid saat ini. Sekarang sedang berjalan. Dan di jajaran Bawaslu ada 1.962 juga sudah melalui proses rapid. Nah, rapidnya bukan hanya sekali, dua kali, sekali aja tapi 2 kali rapid untuk memastikan bahwasanya bahwa orang-orang yang datang ke TPS ya itu aman seperti itu karena penyelenggaranya sudah melalui proses rapid test seperti itu. Nah, juga di apa disediakan pula itu bilik khusus di TPS nantinya. Bilik khusus itu untuk pemilih khusus. Ketika ada jadi sebelum masuk TPS nanti itu di termogan. Jadi setiap KPPS itu memiliki termogan. Termogan itu untuk mengukur suhu badan. Ketika suhu badan daripada masyarakat itu lebih daripada 37, ya kan? Maka itu nanti akan apa namanya? Akan masuk ke dalam bilik khusus. Nah, bilik khusus Oh, itu nanti juga disediakan hanya untuk orang-orang yang ya, kami kategorikan sebagai pemilih khusus. Dan juga nanti akan ada satu petugas di KPPS itu yang menggunakan baju hazmat yang full dengan APD-nya nantinya seperti itu. Nah, dan juga ketika ada apa namanya pemilih-pemilih yang COVID ya, yang isolasi mandiri di rumah, itu nantinya pasti akan dilayani juga. Kami akan konfirmasi ya kan, kami akan datangin seperti itu. siap. Artinya kalau untuk eh, teknis untuk pemilihan pencoblosan nanti untuk prokes mengenai COVID-19 rasanya udah nggak perlu diragukan lagi nih kayaknya KPU Ya, ya Bang. jangan ragu. Saya berharap kepada masyarakat, apalagi kepada teman-teman yang hari ini menonton IG ini ya, untuk jangan ragu datang ke TPS 9 Desember. Yakin dan percaya bahwa penyelenggara yang bertugas itu sudah dilengkapi dengan pemahaman-pemahaman protokol kesehatan dan juga sudah melalui proses rapid test. Seperti itu. Artinya nanti apa meskipun tanggal 9 Desember ini kan udah dekat nih Bang. Artinya tanggal Ya, 9 Desember ini juga Bawaslu tetap mengawasin ya Bang ya setiap oh iya TPS TPS. pasti. Bahwa setiap TPS itu Bawaslu memiliki petugas namanya PTPS.
Ya, Iya. PTPS ini yang akan bertugas, untuk ya mengawasi elektoral yang ada di tingkatan KPPS dan mengawasi protokol kesehatan yang ada di tingkatan KPPS. Seperti itu. Mungkin sebagai informasi juga kemarin ada simulasi ya Bang ya? Ya, ada Simulasi. simulasi benar. Berarti Ada simulasi. dari simulasi itu mungkin udah kelihatan ya Bang ya bagaimana cara Ya, pencoblosan dari awal seperti betul, apa dan betul. bisa diceritakan lagi sedikit Bang, mungkin ada yang nggak tahu nih kayaknya Oh kemarin gitu. KPU ada simulasi. Ya, bahwa KPU kemarin menggelar simulasi ya, bagaimana pencoblosan di 9 Desember, terus juga memperhatikan protokol kesehatan. Dimulai dari datangnya Ya. masyarakat, ya kan, seperti itu, memberikan salinan C pemberitahuannya, terus juga nanti apa namanya, masyarakat yang datang ke TPS juga akan ditermogan, ya kan, kita akan ukur suhu derajat daripada masyarakat yang datang tersebut. Ketika lebih daripada 37,3, maka kami akan coba ini segmentasikan, dan nanti dia akan masuk ke bilik khusus, tidak bercampur dengan bilik umum. Jadi akan ada nanti bilik khusus sendiri, khusus pemilih khusus yang tadi saya sampaikan. Nah, seperti itu. Ketika sudah proses selesai mencoblos, ya kan, nanti Iya. juga ditetesin tinta. Tinta saja nanti tidak celup begini, Mbak. Jadi tidak dicelup. Tinta tuh nanti ditetesin oleh Oh, petugas KPPS. Seperti dan itu. itu Nah, udah dipastikan sama Bawaslu ya Bang ya bagaimana ya, cara kita supaya ya, aman nggak ya berlebihan. aman. Jadi tidak tinta tidak dicelupkan, tapi tinta diteteskan nantinya. Nah, habis diteteskan, tintanya kering, ya kami menyediakan juga tempat untuk cuci tangan, seperti itu. Siap, siap. Oke. Ini mungkin lebih ke internal Bawaslu dikit nih Bang, boleh Boleh, nggak? boleh, boleh, silahkan. Bang, ini selama pandemi seperti ini, kegiatan seperti teman-teman di lapangan, pengawas-pengawas PPL ya namanya ya Bang ya, Iya, yang pengawas kelurahan. Iya, tingkatan mereka tuh kelurahan gimana kalau sih, PPL. Bang? Gimana sih Bang kinerja mereka sekarang? Kan mereka Iya, kan pasti juga harus rapat, apa dan sebagainya. Itu nggak merasa iya, terganggu kan oke. Bang dengan aturan protokol COVID Eh, gitu? ya, jadi kalau rapat di internal Bawaslu juga yang pertama ya kami tidak memaksimalkan di ruangan yang kecil itu untuk hadir secara keseluruhan. Jadi kami biasa kalau rapat itu per divisi. Begitu juga dengan yang ada di kecamatan, ketika memanggil panwaslu kelurahan, ya itu juga harus diatur jaraknya supaya tidak Iya. hari ini ya melanggar protokol kesehatan seperti itu. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh PPL saat ini ya masih ada 6 hari mereka melakukan 6 hari masa kampanye ini ya masih juga mengawas di lapangan. Ya begitu juga dengan Panwascam seperti itu. Ya memang dengan padatnya aktivitas di masa-masa saat ini ya itu memang agak sedikit menyita waktu, tapi kami lebih mengutamakan terkait pengawasan lebih dulu. Jadi tidak hari ini memprioritaskan rapat yang ada di kita gitu kan, tapi ketika ada ternyata pengawasan kampanye di lapangan itu dulu yang harus diawasin. Seperti itu. Bang, kesiapan-kesiapan sendiri nih Bang, yang tadi disebutkan petugas pengawasan di setiap TPS itu Iya, seperti apa? oke, ya insya Allah kalau dari sisi Bawaslu Kota Samarinda untuk PTPS kami Iya. sangat siap. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya, dan insya Allah mudah-mudahan juga menggunakan APD sesuai dengan Iya. protokol kesehatan, ya kan. Nah saat ini kami sudah melakukan pelantikan terhadap PTPS kami dan kami juga sudah memberikan BIMTEK terhadap PTPS kami, di mana PTPS memiliki satu peranan ganda, bukan hanya mengawasi pengawasan elektoralnya saja, melainkan juga Iya. mengawasi protokol kesehatan. Nah, PTPS dengan kemampuan pemahaman yang sudah kami bekali pada saat BIMTEK kemarin, nah itu juga kami memberikan satu buku panduan buat PTPS kami ya untuk bagaimana pelaksanaan pengawasan di tingkatan TPS nantinya. Seperti itu. Nanti juga insya Allah tidak ada halangan, tanggal 5 kami akan melakukan BIMTEK kedua kepada PTPS kami. Itu secara serentak Samarinda. Ya. Bang, mungkin sedikit terakhir nih Bang, siapa tahu mungkin Oke, ada yang siap. bertanya lagi, Ya, silakan ya silakan, yang silakan.
bagi para partisipan mungkin yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau nanya-nanya bagaimana tugas Bawaslu selama ini, selama pandemi, mungkin bisa langsung disampaikan aja ke bawah ya. Kalau sekarang belum ada sih, Ya, Bang. Oke. belum ada ya. Mm-mm. Kita lanjut aja nih Bang ngobrol-ngobrol. Kayak Oke. kemarin itu kan sempat ada laporan nih Bang. Mungkin Meli sendiri juga Mm-mm. yang nulis beritanya nih Bang. Iya, 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 iya. Gimana? Kalau ini laporan-laporan yang masuk berbagai pelanggaran itu apakah setelah kampanye itu masih bisa dilanjutkan atau bagaimana nih Bang? Iya, jadi begini, kalau berbicara masalah tentang kami punya ini ya, punya aturan di Perbawaslu dalam Mm-mm. menangani tindak lanjut temuan atau tindak lanjut laporan itu kita punya batasan kadaluarsa. Batasan Mm-mm. kadaluarsa kami itu 7 hari sejak diketahui, Iya. begitu, atau sejak ditemukannya. Nah, ketika lebih daripada 7 hari, maka menurut kami yaitu tidak masuk daripada unsur formilnya, yaitu Mm. sudah cacat formil ya kan, sehingga ya tidak bisa ditindaklanjutin ketika sudah uh, lewat daripada 7 hari sejak diketahui atau Mm. sejak kejadian atau sejak ditemukan. Seperti itu sih menjadi salah satu ya ini apa namanya pegangan kita ya kan di Bawaslu. Jadi ketika ibaratnya anggap contoh tahapan apa ya kan, tahapan yang mungkin sudah lama banget apa dan segala macamnya, ya itu ya agak susah untuk ditindaklanjutin seperti itu. Mm-mm. Siap, siap. Tapi Nah, kalau untuk pelanggaran protokol kesehatan mau langsung diserahkan ke Satgas saja apa gimana nih Bang? iya, jadi kalau pelanggaran protokol kesehatan kan kami memberikan satu warning di awal. Kami Heeh. memberikan yang namanya peringatan tertulis. Nah, dari Mm-mm. isi peringatan tertulis itu kan juga disampaikan untuk kegiatan tersebut harus dihentikan atau kegiatan tersebut harus membubarkan diri. Kalau dalam Mm-mm. waktu 1 jam, 1 kali 1 jam ya, bukan 1 kali 24 jam. Nah, ketika Mm-mm. kami hitung ternyata 1 kali 1 jam itu ternyata peringatan tertulis yang kami berikan itu tidak ditindaklanjutin, ya maka Panwascam atau Panwaslu Kelurahan yang mengawasi itu langsung berkoordinasi dengan Bawaslu Kota dan Bawaslu Kota akan berkoordinasi dengan Pokja Covid ya, yang Oh, seperti iya. saya sebutkan tadi di awal, di mana di situ ada kepolisian ya kan, ada kejaksaan, ada Satgas Covid apa dan segala macamnya. Bahkan dari kewenangan yang membubarkan persoalan membubarkan kegiatan kampanye tersebut. Begitu. Kalau sejauh ini sudah ada yang dibubarkan nggak Bang karena masanya Enggak, terlalu enggak, berlebih? enggak. Jadi uh, sejak kami dalam hitungan kami ada 6 peringatan tertulis atau 6 pelanggaran protokol kesehatan yang kami dapati ya, itu uh, ketika kami sampaikan mereka kooperatif gitu. Jadi Oh, sebelum siap. 1 jam ya kan mereka sudah membubarkan diri atau menghentikan kegiatannya sehingga tidak perlu ada lakukan pembubaran seperti itu. Baik, baik. Bang, mungkin em, yang nonton juga perlu tahu nih. Jadi Ya, setiap pas yang mau berkampanye itu mereka tiap hari kah mau maksudnya mengirimkan laporan sebelum mereka kampanye atau gimana, Bang? gimana? Jadi setiap paslon yang mau kampanye itu Uh, apakah hari mereka mengabarkan jadwal ya, mereka kemana paslon atau gimana, Bang? kadang kadang juga begini, apa namanya, kadang juga mereka itu memiliki satu rencana kegiatan yang sudah mungkin 3 hari ke depan seperti itu, pemberitahuannya itu tidak hari per hari. Kadang juga ada yang sudah mereka memiliki satu rancangan kegiatan 3 hari ke depan ya kan, atau apa namanya, atau mungkin seminggu, bahkan sudah ada yang punya kegiatan selama seminggu itu udah dia bikin rencana kegiatannya terus dia menyampaikan ke kita atas kegiatan yang akan dia lakukan untuk melakukan kampanye seperti itu. Jadi nggak mesti hari ini ya kan, dia memberikan pemberitaan untuk besok ya, itu juga ada sih, itu juga ada begitu. Itu biasanya yang sifatnya mungkin ya mungkin mendadak, tapi ya kembali mereka mendapat izin tidak dari kepolisian terkait kegiatan kampanyenya Ya benar. seperti itu. Berarti setiap kampanye itu selalu diawasin dengan kepolisian juga ya, Bang ya? Mm-mm. Ya, setiap kampanye itu Bang kita ada, awasi juga dengan kepolisian. oke, Bang ada yang nanya lagi nih dari Budi Iya, Piki. Oh ini teman-teman dari Samarinda Pos juga nih. Bicara soal prokes atau program kesehatan, gimana dong penggunaan paku untuk mencoblos satu pemilih atau satu paku? Oke, dari yang pengamatan Bawaslu kemarin gimana nih Bang selama simulasi?
Iya, pas simulasi memang saya tidak hadir. Itu penggunaan Heeh, pakunya untuk mencoblos itu apakah satu pemilih satu paku? Eh, heeh. itu sebentar, itu saya coba lihat dulu anunya ya, kemarin itu. Bentar, sebentar. Oh iya, Sebentar, siap sebentar. Bang. Man, Jadi Bang pemilih. Willy Hah? sebentar. Ya. Itu kan ada di aturan di PKPU, bicara masalah tentang Heeh. penggunaan paku untuk mencoblos satu pemilih satu paku, ya kan? Itu sebentar. Ini masih saya lihatkan PKPU-nya biar jelas. Siap Bang. Untuk yang ini kan, untuk yang pelanggaran protokol, apa? Wah, sorry, apa? Oh, menjaga Yang protokol pencoblosan. kesehatan ya. Iya, iya. Heeh. Bentar ya. Pencoblosan. Siap Bang. Ini abang Karena coba kalau browsing. bicara sama Bang Daini ini susah kalau nggak ngelihat data karena beliau nggak mau asal-asalan ngomong. Iya, takut. Karena saya kemarin itu mengawasi ini, apa, waktu simulasi saya mengawasi surat suara. Surat Oh suara, siap. surat suara ada yang kurang, ya kan, karena ada kerusakan pada saat di gudang, maka Iya. dicetak ulang. Cetak ulang, itu Hmm. sekitar ada berapa sekian, itu segala macam. Ya, seperti itu. Hah, Dek? Oh. PKPU-nya ada? Iya. Hah? Menggunakan satu aja kan? Oh iya. Nah, jadi Oh. bahwa penggunaan paku itu bukan satu pemilih satu paku, tapi hanya memang menggunakan satu paku saja. Tapi kan pasca daripada mencoblos itu Mm-mm. disediakan apa namanya, cuci tangan, Mm-mm. disediakan cuci tangan Oh. pada saat keluar daripada TPS, pada saat sudah ditintai tangannya, diberikan tinta, ditetesin tinta, itu maka sudah bisa untuk keluar, dan pada saat keluar itu ada apa namanya, tempat cuci tangan seperti itu. Jadi Hmm. tidak satu pemilih satu paku itu. Uh, banyak banget itu Iya. kalau satu pemilih satu paku dikali dikali berapa tuh? Uh, dikali Dikali berapa? Iya, 500-an lebih itu sepertinya iya. DPT-nya kan Bang. Ini ada lagi nih. Bang, Apakah disediakan ada yang sarung lain nih. tangan untuk Nah, pencoblos? itu. Ya, memang lebih ideal begini, ya kan, seperti itu. Nah, cuman eh itu sepengetahuan saya kan, kalau teknis begini kan adanya di KPU ya. Adanya di Iya. KPU. KPU yang Mm-mm. hari ini mengatur terkait teknisnya, ketika apakah disediakan sarung tangan untuk pencoblos. eh Memang ada sarung tangan, ya kan? Mm-mm. Itu sarung tangan memang tuh ada disediakan. Itu mungkin untuk penyelenggara yang melakukan aktivitas pencatatan apa dan segala macamnya seperti itu. Tapi ini kemungkinan ada, tapi itu juga nanti bisa jadi ditawarin, ya kan, mau menggunakan itu atau tidak, begitu, seperti itu. Iya. Artinya dari Bawaslu sendiri mungkin sudah mengawasi benar-benar ya Bang, gimana sih kerja kerasnya KPU selama Iya, sepanjang tahun ini ya Bang ya. iya, betul betul. KPU wah, Memastikan. sangat sangat luar biasa memastikan. Walaupun ini sekarang banyak masih kelengkapan TPS yang belum datang, gitu kan. Nah, itu dia itu Bang. Jadi, Uh, tapi kalau dari ini kan sudah apa ya, sudah semakin mendekati nih Bang. Dari iya, Bawaslu apa terus mengawal nih Bang dari kelengkapan kami kelengkapan tetap setiap. melihat progresnya KPU, ya. Kami Mm-mm. melihat progresnya KPU dalam melakukan apa namanya, penyediaan logistik supaya tidak ada Mm-mm. keterlambatan, ya kan, seperti itu. Kami selalu melihat progresnya, kami selalu kontrol Mm-mm. bagaimana terkait kelengkapan TPS ini, apakah kotak suara sudah datang, apakah bilik suara sudah datang, apakah Siap. mungkin alat pencoblosannya sudah datang, apakah surat suara sudah lengkap, apa dan segala macamnya. Itu tiap hari kami minta laporan daripada KPU melihat progresivitasnya. Tapi insya Allah kami yakin dan percaya bahwasanya dengan waktu yang masih 9 hari, ya, hitungannya dari tanggal sekarang, tanggal 30, itu masih ada 9 hari, KPU memberikan satu keyakinan kepada kami bahwasanya sebelum pencoblosan, bisa jadi H-7 sebelum pencoblosan, itu semua kelengkapan TPS itu sudah datang dan Mm-mm. siap untuk didistribusikan ke kecamatan dan kelurahan. Oh, nggak Ya, apa Bang, minum aja dulu nggak apa-apa Bang. ya, aduh, Oke, Bang, mungkin dari ini perjumpaan kita kayaknya tinggal sebentar lagi nih Bang. ya, Mungkin ada ajakan khusus kah Bang untuk apa masyarakat tuh? agar tanggal 9 nanti jangan sampai golput dan sebagainya Ya, dan
takut untuk datang ke TPS mungkin Bang. Ya, itu saya menghimbau kepada masyarakat ya untuk eh, tidak takut ya untuk datang ke TPS 9 Desember. Yakin dan percaya saja bahwa kami sudah menjaga protokol kesehatan ya. Terus juga bahwa pilihan Bapak Ibu sekalian, pilihan daripada masyarakat itu menentukan untuk beberapa tahun ke depan. Jadi penting kiranya untuk bagaimana Bapak Ibu sekalian itu hari ini berpartisipasi atas demokrasi yang kita laksanakan atau pilkada di Samarinda agar bisa sesuai dengan harapan kita semua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya berharap penuh kepada masyarakat untuk bisa memberikan laporan-laporannya ketika memang menemukan satu pelanggaran-pelanggaran yang tadi saya sebutkan di awal, entah itu pelanggaran administrasi kah, atau pelanggaran kode etik kah, atau pelanggaran pidana. Tolong sampaikan itu ke kami, Bawaslu Kota Samarinda, untuk kami bisa tindak lanjutin. Kami berharap ada pengawasan yang memang betul-betul bisa dilakukan oleh masyarakat. Ya, karena dengan keterbatasan SDM kami yang di kelurahan itu cuma 1 orang ya, dengan pengawasan yang teritorial yang luas dan pengawasan masyarakat yang banyak, itu pastinya tidak akan mampu untuk bisa mengcover secara keseluruhan. Tapi ketika ada sinergisitas antara masyarakat, antara pemerintah, antara aparat dengan penyelenggara, insya Allah kita bisa memaksimalkan peranan-peranan kami dalam pengawasan yang ada di Bawaslu Kota Samarinda. Seperti itu. Jadi kami menghimbau ada 2. Yang pertama, 9 Desember jangan ragu untuk datang ke TPS, ya, jangan takut. Terus yang kedua, saya berharap penuh di masa 6 hari masa kampanye ini, ketika memang ada kegiatan kampanye di lingkungan Bapak Ibu sekalian dan ternyata ada pelanggaran, tolong laporkan. Lebih-lebih lagi ketika 3 hari masa tenang sebelum hari pencoblosan, ketika ternyata ada pelanggaran, ya, tolong dilaporkan. Saya berharap bahwasanya Bapak dan Ibu itu berperan aktif terhadap pengawasan agar bisa tercipta pemimpin yang memang berintegritas, ideal, dan sesuai dengan harapan kita semua. Seperti itu. Itu himbauan dari saya ya kepada segenap ya masyarakat yang ada di Samarinda. Terima kasih Mbak Meli. Ya. Ya. Bang, kami juga terima kasih Bang sudah mau Ya, diundang dan sama-sama. Ya. Bang. Saya mohon maaf ketika ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf ketika ada kekurangan dan kesalahan. Saya berharap ketika memang ada sesuatu silahkan datang ke Bawaslu Kota untuk bertanya-tanya atau mungkin untuk memberikan laporannya seperti itu. Di jalan apa nih Bang kantornya? Mungkin ada yang belum tahu. Ya, betul. Jadi terkait pelaporan kita ya itu bisa langsung datang ke Bawaslu Kota Samarinda di Jalan Arjuna nomor 7 di Kampung Jawa, itu tepatnya di belakang Masjid Pemprov. Ya kan? Maksudnya di sekitaran itu, deretan Masjid Pemprov. Atau itu bisa ke Instagram ini ya. Instagram Bawaslu Kota Samarinda itu bisa menyampaikan laporannya. Kami akan coba nanti tindak lanjuti karena itu bagian daripada informasi awal. Kami akan lakukan penelusuran nantinya. Atau itu bisa ke website kami. Website kami di bawaslu.samarinda.go.id. Ya, insya Allah itu ada fitur lapor, itu bisa memberikan laporannya ke situ. Jadi ada beberapa macam media untuk ketika masyarakat mau melapor ke Bawaslu Kota Samarinda. Benar. Berarti nggak perlu datang juga nggak apa-apa ya Bang? Nggak perlu datang, nggak apa-apa ya kan. Nah, cuman kami berharap ketika nanti kami minta keterangan itu berkenan untuk hari ini didatangi atau datang ke kantor seperti itu. Oke, siap. Oke Bang, mungkin itu dulu Bang. Ya, mungkin terima kasih. Ngobrolnya di belakang ya Bang ya. Ya, siap. Makasih Mbak Meli ya. Bang, makasih banyak Bang sudah hadir Sama-sama. Ya. Dan semua penonton dari Instagram Samarinda Post, Meli ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa untuk menyaksikan tayangan kami selanjutnya. Mungkin ada obrolan-obrolan yang lebih seru dan terima kasih juga Bang Daini dan Bawaslu Samarinda yang sudah bersedia menemani perbincangan kita pada sore hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.